The Economist edisi Juli lalu pernah merilis Indonesia ada di peringkat keempat yang gaji anggota dewannya paling besar di dunia. Berapa sih pendapatan anggota DPR dan apa cukup menutup modal kampanye? Kalau nggak cukup, cari dari mana ya? Pemilu 2014 yang menganut sistem proporsional terbuka dengan dasar suara terbanyak memaksa caleg bersaing tak hanya dengan calon dari partai lain tapi juga caleg dari kandang sendiri. Partai pun berupaya meraup semua segmen pemilih dengan beragam cara. Ongkosnya pun makin besar. Kalau mengacu pada pemilu sebelumnya, dari hasil penelitian beberapa pihak itu, ada yang menghabiskan dana 5 miliar ke atas, itu sekitar 25% gitu. Lalu kemudian yang 5 miliar sampai 1 miliar itu sekitar 50%-an. Lalu 1 miliar ke bawah itu sekitar 25%. Pemilu 2014 makin mahal karena persaingan makin keras. Menjadi calon legislatif seperti kontestasi popularitas. Bahwa kemudian ada yang mengatakan, oh kami tidak membeli suara, nggak ada money politics kok. Kami beli sembako misalnya. Kami beli sarung, kami nyumbang gereja, nyumbang masjid, nyumbang yayasan, nyumbang sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah cara kemasan untuk mendapatkan dukungan suara. Bagian besar, misalkan dia dari incumbent, pasti dana kampanyenya itu diambil dari aktivitas dia sekarang, dan bisa saja itu diambil dari sumber-sumber misalkan terkait dengan anggaran negara, gitu. Bisa jadi dari bansos, karena kita lihat di hampir setiap tingkatan, kalau di DPR pusat saya kira sudah ada ya alokasi itu yang diletakkan di departemen. Temuan Pramono Anung dalam disertasinya yang menyoal motivasi legislator menyebutkan pembiayaan kampanye mutlak menjadi sumber daya utama untuk merebut simpati konstituen. Lalu, dari mana dananya? Sungguhnya mereka bukanlah wakil rakyat dalam arti yang substansial, tapi mereka adalah wakil dari kepentingan pemilik modal sesungguhnya. Nah, bahayanya kemudian ketika nanti mereka terpilih, mereka lebih mewakili kepentingan pemilik modal ketimbang mewakili kepentingan masyarakat. Sementara Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mencatat gaji ditambah tunjangan anggota dewan tiap bulannya antara 50 sampai 100 juta rupiah. Jika dirata-ratakan tiap tahun, pendapatan politisi Senayan berkisar 1 miliar rupiah. Tentu, hingga habis masa jabatannya, bila hanya mengandalkan pendapatan, sang wakil rakyat tekor terus. Kalau misalnya anggota DPR itu digaji 50 juta per bulan, berarti kan mendapatkan setahun itu sekitar 500 juta. Dikali 5 tahun berarti 2,5 juta miliar. Berarti kan pas dengan modal yang saya keluarkan. Jika Afda, sang pengusaha pengecoran logam, percaya diri akan balik modal mengandalkan pendapatan menjadi anggota dewan, Faisal Yusuf lebih optimistis lagi. Yusuf yang juga berlatar belakang pengusaha, terbantu dengan kucuran bantuan dari Nasdem yang mengalokasikan 3 hingga 5 miliar rupiah per dapil. Fasilitasnya itu kayak kita diberikan bendera, poster, dan juga akses ke media.